Halo semua. Jadi hari ini kita dari kelompok 1 tugas PKWU mengenai budidaya ikan. Mau ngapain Alvin? Yang pertama kita mau eksplorasi tempat budidaya ikan ini, yaitu di Banaran. Yang kedua kita bakal cari-cari informasi mengenai budidaya ikan bawal. Yap, betul banget. Tepatnya ada di mana nih? Nah, tempatnya tuh ada di Seberang, Kabupaten Magelang. Sebelumnya kita bakalan Sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, aku Alvin Rapisvani dari 1153 nomor presensi 3. aku Anissa Alfa 09 nomor presensi 6 dari kelas 11 MIPA 3. Aku Octavia Dianta Maila dari kelas 11 yang 3 absen 30. Aku Benar Sebastian Bagoso dari kelas 11 IPA 3 nomor presensi 34. Yuk simak videonya. Pembudidaya ikan konsumsi Banaran diawali dengan usaha yang dikelola untuk persiapan pensiun. Lebih tepatnya, mengisi kegiatan untuk masa tua Pak Toto dan Ibu Siti, dan dikerjakan bersama beberapa saudara. Banaran memiliki jam operasional setiap hari kecuali hari Senin dan buka pukul 8 pagi hingga setengah 6 sore. Ikan bawal dan nila merupakan fokus utama tempat budidaya ini karena harganya yang ekonomis atau murah dan perawatan yang mudah. Selain itu, pemancingan sengaja dibuat untuk kalangan menengah ke bawah sehingga menawarkan harga ikan yang lebih terjangkau. Dimulainya usaha ini bukanlah hal yang direncanakan ataupun cita-cita. Beliau hanya menjalankan saja di mana usaha ini didirikan di luar dugaan. Sebetulnya ini kayak jalan aja ya. Ya, untuk cita-cita saya juga nggak punya cita-cita untuk membuka ini, tapi ya memang Allah sudah menghendaki mungkin dialah ada ini airnya bagus, terus ada ini buat kegiatan ya udah. Untuk cita-cita sih saya sebetulnya nggak mimpi nggak apa dari kecil dari ini, karena saya kerja kan waktu itu, jadi nggak punya, bapaknya juga kerja, nggak punya pengen apa, tapi insya Allah ya mungkin memang sudah jalannya kayak gini. Jadi nggak terencana gitu ya? Nggak terencana, tapi ya akhirnya ya kita tekuni, kita rencanakan ya jadi kayak gini ya. Untuk area pemancingan dan pondok dahar hanya dikelola oleh pasangan suami istri, Bapak dan Ibu Toto. Dahulu sebelum pandemi COVID-19, terdapat satu karyawan kemudian keluar. Banyak pula tetangga dan orang sekitar yang membantu apabila ada event-event tertentu. Untuk pengelolaan budidaya ikannya sendiri, terdapat suatu komunitas yang dinamakan Agromino yang ada di Banaran. Sekarang saya sudah bersama Bapak Kartiko yang akan memberikan seputar informasi mengenai Agromino itu sendiri. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok Agromino ini adalah nama sebuah kelompok budidaya ikan, di alamatnya ini masuk dusun Banaran ya, ini dusun Banaran dekat dari Depkes ya, Departemen Depkes ya ini. Nah, kelompok Agromino ini dikelola oleh sekitar mungkin 20-an anggota ada itu ya. Itu seperti itu. Jadi ada sekitar 20, dan ikan yang dipelihara itu ada bawal. Spesialnya adalah bawal sama nila ya. Itu. Spesialnya adalah ikan bawal sama ikan nila. Kemudian pemasarannya di sekitar sini, di pemancingan, warga sekitar maupun dari luar, itu seperti itu. Jadi ini kelompoknya, sekali lagi namanya kelompoknya adalah Agromino ya, itu di bawah binaan dari Departemen Perikanan ya, Dinas Perikanan Kota Magelang. Ikan bawal sulit memijah secara alami di kolam budidaya. Hal ini karena faktor lingkungan yang berbeda dengan sungai sebagai habitat alaminya. Pemijahan ikan bawal pada kolam budidaya dilakukan dengan kawin suntik atau indus spawning.
induk ikan bawal tersebut disuntik dengan hormon, kemudian dimasukkan ke bak pemijahan dan dibiarkan memijah sendiri. Induk ikan bawal mencapai matang gonat pada umur 3 tahun. Jumlah telur yang dihasilkan induk betina bervariasi, tergantung kondisi dan ukuran tubuh induk. Saat musim hujan, setiap 1 kg induk ikan bawal dapat menghasilkan telur sebanyak 100.000 butir. Pertumbuhan ikan bawal tergolong cepat dan memiliki nafsu makan yang tinggi. Ikan bawal termasuk salah satu ikan yang rakus terhadap makanan tambahan. Ikan bawal yang berumur 6-7 bulan sejak telurnya menetas, bobotnya bisa mencapai 400 hingga 500 gram per ekor. Ikan bawal ini termasuk dalam kelompok ikan omnivora, tetapi ada pula yang menyebutkan bahwa ikan ini cenderung menjadi karnivora. Karena setelah dewasa, selain pakan plankton dan tumbuhan air, ikan ini juga memangsa hewan seperti ikan kecil, udang kecil, atau serangga air. Apabila dibudidayakan di kolam, ikan bawal air tawar dapat diberikan pakan alami dan pakan tambahan berupa pakan buatan seperti pelet. Menurut e-fishery, untuk menjaga kesehatan ikan bawal selama di budidaya, pemilik usaha harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, menjaga suhu air kolam pada suhu 25 derajat sampai 30 derajat Celcius. Yang kedua, menjaga pH air berkisar antara 6,5 sampai 8,5. Yang ketiga, mencampurkan air kolam dengan oksigen terlarut sebanyak 5 mg per liter. Yang keempat, mencampurkan kandungan amonia dengan kadar kurang dari 0,02 mg per liter. Yang kelima, memastikan kecerahan air agar bisa ditembus cahaya lebih dari 30 cm. Yang terakhir, memperhatikan kadar O2 dan CO2 pada air kolam. Untuk permasalahan kolam nih Pak, kan di sini kita udah lihat di sini banyak banget bambu-bambu yang ditancapin di kolam-kolam. Itu gunanya buat apa ya Pak fungsinya? Fungsinya bambu-bambu ini ya terutama untuk itu yang menghambat orang-orang yang istilahnya jahil atau sering-sering nyuri-nyuri itu dan agak terlambat tuh kalau ada ini kan biasanya ikan kalau makan tuh kan terus lari ya nanti terus nyangkut-nyangkut ini kan untuk memperlambat pencurian. Jadi untuk keamanan ya Pak? Nah, dari besarnya untuk keamanan. Ciri-ciri ikan yang sehat. 1. Mata jernih dan cerah. 2. Kulit sedikit berlendir. 3. Gerak refleks baik. 4. Gerakannya lincah. 5. Ekor horizontal terangkat ke atas. 6. Kedua insang membuka dan menutup secara bersamaan. Dan 7. Sisi ikan bersih, tidak terkelupas dan tidak berbintik putih. Menurut Bapak Toto, ikan bawal merupakan ikan yang cukup tahan terhadap penyakit dan mudah beradaptasi, berbeda dengan nila yang mudah berjamur. Untuk mengatasi penyakit pada ikan, apabila berjamur, Bapak Toto biasanya menggunakan cara konvensional dengan garam krosok dan daun pepaya. Namun, beliau juga menggunakan obat dari Dinas Perikanan setempat yang sering memberikan sosialisasi sebagai sarana komunikasi antar petani budidaya. Di sini saya bersama Bapak Toto akan membahas tentang waktu dan proses pemanenan ikan. Pertama, saya mau nanya Pak, frekuensi panen sama jumlahnya itu biasanya berapa ya? Kalau kita tebar 100% itu nggak mesti panen 100%. Nah, kalau jangka waktu panen nila itu 4 bulan sampai 5 bulan. Itu panennya ya 70% lah dari tebar itu. Kalau bentuk ikan bawal? Nah, bentuk ikan bawal itu kita beli bibit ya. Karena bawal itu adalah tidak bisa dipijahkan secara alami tapi secara suntik. Nah, itu lebih lebih cepat lagi kalau bawal itu. Tergantung dengan pakannya ya. Kalau pakannya itu berani, peletnya berani, itu ikan bawal 4 bulan itu sudah besar, sudah sekitar sekilo isi 4 ya. Pertanyaan selanjutnya, ciri-ciri ikan yang siap panen itu gimana? Kita besar ya, ciri-ciri ikan yang dipanen itu adalah besar. Kalau nila itu ukurannya 1 kilo itu isi 4, isi 5 itu sudah termasuk konsumsi yang harus
branding, istilahnya dipisahkan. Yang besar itu dipisahkan, yang sudah harus dijual untuk konsumsi isi kilo isi 4-5 itu harus dipanen karena nanti menambah kos. Kalau bawal, kalau di sini karena tempat pancingan itu adalah sekilo isi 3 paling enggak. Sekilo isi 3 itu harus sudah dipanen. Selanjutnya buat ngambil ikannya itu pakai apa aja alat dan bahannya? Satu bahannya ya kerakap, itu ada istilahnya kerakap ya, yang bentuknya letter U, yang mungkin nanti adik-adik bisa memfoto bentuknya kerakap, jaring ya nanti, dan peralatan ya untuk pembawaan dan timbangan biasanya. Itu 4 komponen itu harus disiapkan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya saya akan bertanya mengenai modal ya Pak. Ya. Pertanyaan pertama, berapa modal awal saat dimulainya usaha? Modal awal itu kita karena ini usaha keluarga Ya. itu ya untuk pembangunan sarana prasarana itu ya sekitar 25 untuk sarana prasarana ya. Ada misalnya warungnya dan untuk kolam ya, untuk tempat pemancingannya itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa sih yang harus disiapkan bagi seorang pemula yang ingin memulai usaha budidaya ikan konsumsi? Untuk ikan konsumsi itu ya kita satu kolamnya ya, air, kolam air yang harus mencukupi, ya, terus bibit yang mau ditebar dan pakan ya, dan yang pertama harus ulet ya, karena harus tahu karakteristiknya ikan. Makanya kalau ikan bawal karakteristiknya bagaimana ya, karena bawal itu adalah sepertinya predator, makanya kuat seperti lele itu. Seperti lele itu harusnya dihitung betul-betul mau tebar berapa, nanti harus panen ukurannya. Kalau konsum itu biasanya ukuran, ada yang membutuhkan ukuran sekilo isi 5 ya, kalau untuk pemancingan gini ada sekilo isi 2, paling kecil ada isi 3 lah. Untuk pertanyaan terakhir, untuk sekarang dari mana modal budidaya itu diperoleh? Kita untuk modal itu kita modal sendiri ya, tidak ada belum untuk bantuan perbankan belum. Nah, ini kita modal sendiri, yang penting jalan dulu ya, istilahnya kita tidak rugi lah, tidak rugi, itu modal sendiri. Cukup sekian pertanyaan mengenai modal. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Okta. Silakan. Nah, sekarang saya mau tanya tentang pendapatannya. Jadi berapa pendapatan tiap sekali panen dan keuntungannya? Untuk panen kami adalah tergantung ya, tergantung pada setiap bulan itu pemancingan. Nah, itu kalau rata-rata itu kali kami bukukan, nanti mungkin bisa difoto, itu rata-rata satu bulan itu bisa kita menjual 300 kilo yang mana dari petani itu. Kalau ikan bawal itu seharga 20 per kilonya, 20.000, kita jual 25. Nah, kalau untuk ikan nila, tawes dan grass itu dari petani 25, kita jual 30. Terus untuk sekarang dari mana saja sumber pendapatan yang didapatkan? Pendapatan didapatkan adalah dari penjualan ikan, dari warung ibunya ini ya, warung yang menyediakan. Mungkin nanti adik-adik bisa motret menunya ya. Kalau kami dan rekan-rekan itu dari ikan saja untuk pendapatannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai resiko dalam usaha ini, Pak. Untuk pertanyaan pertama, apa halangan dan tantangan selama melakukan usaha budidaya?
ikan bawal? Kalau budidaya ikan bawal, kalau kami tidak untuk pemancingan, risikonya adalah apabila tidak dibawa pulang dan kalau sudah kepancing itu dilepas, itu risikonya mati. Risikonya mati. Kalau untuk budidaya itu ya sini kan ada keamanan yang kurang dan mungkin ada faktor hama itu adalah wergul, ada wergul di sini, ada itu loh seperti buaya itu wergul. Nah, itu ada itu. Nah, itu kadang-kadang menyerang di kolam-kolam gitu. Lalu untuk bagaimana cara mengatasinya itu bagaimana Pak? Misal kalau keamanan kan tadi kita sudah bertanya kepada salah satu bapak yang ada di sana itu dipasang seperti bambu-bambu biar kalau misalnya ada orang yang ingin mengambil jadinya lebih lama, lebih sulit. Selain itu ada antisipasi atau apa lagi? Dulu pernah kita itu satu kelompok untuk siskamling ya istilahnya, kita ronda yang tidak dibatasi waktunya dan tidak dibatasi harinya. Pokoknya secara mendadak ya kita turun, ada 5 orang, 4 orang turun ke belakang. Nah itu terus ya tadi ada patok-patok, istilahnya patok-patok ya, patok-patok dikasih sangkrah itu biar pemanja kalau orang mengambil dengan pancing itu agak susah gitu. Lalu menurut Bapak, apa saja bentuk karakter yang dibutuhkan bagi pemilik usaha budidaya yang masih pemula, yang baru mau memulai usahanya? Kalau untuk pemula mungkin adik-adik akan membudidaya ikan itu, kita kan di sini ada penyuluh ya dari Dinas Perikanan, namanya Pak Untung, itu dari Magelang Utara, itu Pak Untung. Itu yang terutama itu adalah air ya. Air, volume airnya harus baik dan ukuran kolam nantinya, terus bibit yang mau ditebar itu seberapa, harus istilahnya sinkron dengan kolamnya. Kalau ukuran kolam sekian, bibit harus sekian, dan itu pakan ya, terutama pakannya. Yang paling tidak kalau bagi adik-adik yang mau usaha pemula itu istilahnya temen dulu lah, ulet gitu ya. Ulet, usaha itu mesti ada jatuh bangunnya, tapi harus mengetahui karakter ikan, terus airnya itu harus bagaimana mengalirnya, bagaimana, karena banyak kolam itu harus dibagi sama teman-temannya gitu ya. Tadi kan sempat disinggung masalah kolam ya Pak. Kalau untuk di tempat Bapak ini, untuk kolam ikan bawalnya itu luasnya berapa ya Pak, volumenya? Kita tidak tergantung. Itu ada yang ukuran 10 kali 9, ada yang 6 kali 3. Kalau di sini itu satu kolam itu tidak satu jenis bawal saja, tapi beberapa tadi yang kita kan ada nila, ada braskap, ada kawes, ada emas itu. Kalau yang khusus untuk bawal itu namanya Pak Aristanto. Itu ukuran kolamnya itu sekitar 10 kali 11. 10 kali 11. Iya. Lalu untuk ada alasan khusus gak Pak, kenapa ikan-ikan tersebut dijadikan di satu kolam? Alasannya satu, karena di sini sewa ya. Kolam itu adalah sewa, bukan milik lahan sendiri. Nah, terus keduanya untuk istilahnya kesenangan, untuk kesibukan. Karena banyak bapak-bapak yang sudah pensiun, itu untuk kesibukan dan untuk membuang sampah-sampah yang dari keluarga ya, sampah-sampah keluarga yang basah, mungkin nasi basi, sayur basi itu ada yang
dimakan untuk ikan. Nah ini anunya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya tentang distribusi dan pemasaran. Nah, pertanyaan pertama, gimana sih proses distribusi pasca panen? Untuk kita ini adalah lokasinya di sekitar sini semua. Jadinya di sini adalah kelompok Argomino itu ada sekitar 62 kolam. Ada petaninya sekitar 28 orang. Nah, kami ini adalah sebagai pemasar. Kami adalah sebagai pemasar yang istilahnya untuk dipancingkan gitu. Nah, nanti dari petani-petani itu dimasukkan ke kolam kita pancingkan yang sistemnya per kiloan. Jadinya orang mancing itu dapat di kilo itu baru bayar. Selanjutnya, bagaimana metode promosi budidaya yang dilakukan? Untuk medianya apa saja? Promosi itu kita istilahnya promosi gedok tular ya. Gedok tular yang kita mengandalkan dengan pelayanan aja. Kita mengandalkan pelayanan. Dulu pernah kita buka itu pasar ikan setiap 1 bulan minggu kedua. Setiap 1 bulan minggu kedua itu kita memasang banner. Nah, dan kalau untuk promosi itu kita melalui media. Medianya lewat HP ya, lewat ada kalau di sini ya, karena pemancingan itu bisa dimasak, dan itu lewat Shopee, Grab, dan GoFood ya. Berarti bisa diakses secara online ya Pak? Online bisa, secara online bisa. Kesimpulannya, melalui hasil wawancara kami, budidaya usaha ikan konsumsi di Banaran merupakan sebuah usaha untuk mengisi kegiatan bagi pasangan Pak Toto dan Ibu Siti di masa senja mereka. Melalui usaha tersebut, banyak pula dari pegiat budidaya ikan yang bekerja sama membudidayakan ikan konsumsi seperti ikan lele, nila, patin, dan lain-lain. Salah satu ikan yang dibudidaya di Banaran atau ikan yang dipelihara adalah ikan bawal. Alasan dipilihnya ikan bawal yaitu karena ikan ini mudah dibudidayakan dan sifatnya yang dapat memakan segala jenis pakan, tak lupa pula karena harganya yang ekonomis. Banaran berlokasi di pinggir jalan, sehingga untuk mengakses tempat tersebut sangatlah mudah. Begitu pula dengan rawannya keamanan ikan yang dibudidaya. Tidak semua petani menerapkan penggunaan patok di area kolam. Maka dibutuhkan kerjasama kembali antar petani untuk menghindari kerugian saat panen. Selain itu, tidak semua petani memahami mengenai pakan yang baik bagi ikan yang dibudidaya. Terdapat petani yang hanya memberi makan ikan bawal dengan pelet dan dedaunan saja. Oleh karena itu, peran Dinas Perikanan untuk memberikan sosialisasi kepada petani sangat dibutuhkan. Kebersihan di sekitar kolam budidaya merupakan hal yang harus diperhatikan. Masih terlihat tumpukan sampah di beberapa sudut area Banaran. Walaupun tidak sampai menggunung, untuk mengantisipasi resiko, diperlukan perhatian terhadap kebersihan tersebut. Oke teman-teman, jadi sekian aja video dari kita. Semoga bisa menambah wawasan dan informasi kalian mengenai budidaya ikan. Terima kasih. Bye. Halo guys, ini deras banget. Kita hujanan di sini. Ini judulnya BTS. Hai Vincent. Hai Alvin. Kita kehujanan. Alvin.